masalah yang paling besar yang harus dihadapi Rasulullah dengan orang muslim ya. Jadi di Madinah itu ada dua golongan orang muslim. Satu golongan yang hidup di tempat tinggalnya itu, di rumahnya dengan harta bendanya saja. Mereka itu hanya butuh jaminan keamanan saja. Mereka adalah orang-orang Ansor ya, kaum Ansor. Dan sebenarnya kaum Ansor ini sudah sudah bermusuhan dengan kaum Aus dan Khazraj. Samping mereka ada kelompok lain selain kaum Ansor itu. Dengan Aus dan Khazraj ini ada kelompok lain, yaitu orang muhajirin yang mereka dari Mekah tadi, orang Islam yang mau mencari selamat, yang mau mencari keamanan ke Madinah. Itulah namanya kaum muhajirin. Nah, kaum muhajirin ini yang namanya merantau, dia tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, tidak punya harta ya. Tapi kehidupan mereka itu setiap hari harus, jadi karena kehidupan mereka itulah ya, kondisi ekonomi kaum muhajirin ini sangat labil. Labil itu kadang dia makan, kadang enggak, kadang ada hari ini, besok mungkin enggak ada lagi yang mau dimakan. Iya, Nabi juga kayak gitu. Orang hijrah ke Madinah itu yang taruhlah mengungsi ya, itu ya, mengungsi dari Mekah ke Madinah itu banyak. Mereka tidak membawa banyak kayak bawa bahan makanan, enggak, mereka bawa seadanya. Apa yang bisa dibawa, yang sanggup dibawa, itulah yang dibawa. Sedangkan sisanya itu sudah ditinggalkan begitu saja di Mekah, kayak gitu, rela mereka kan. Sementara itu seluruh kekuatannya memusuhi Islam, memboikot. Ya enggak, iya ya, malah kan ada kan yang kemarin yang memberikan silakan ambil semua kan, membiarkan hartanya diambil, asalkan hijrah kan, cuman hanya dia pengen hijrah saja, enggak apa diambil kayak gitu. Nah, di sana juga seluruh itu memusuhi umat Islam dan memboikot hubungan ekonomi, hingga pemasukan dari luar pun semakin menipis. Kelompok yang kedua adalah orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah di Madinah. Mereka ini tidak mampu berkuasa atas orang-orang muslim. Di antara mereka ada juga di dalam hatinya ragu-ragu untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka. Namun mereka tidak pernah berpikir untuk memusuhi Islam dan orang muslim. Nah, mereka inilah yang nanti akan masuk Islam dan melepaskan agamanya. Orang-orang yang musyrik yang menetap di Madinah itu akhirnya akan masuk Islam. Sebenarnya di antara mereka ada yang menyimpan dendam kepada Rasulullah dan orang muslim, tapi mereka tidak berani mengatakannya. Ini tokoh kelompoknya adalah ya, yang dia nggak suka, tapi dia merasa benci banget sama Rasulullah, tapi dia nggak berani, adalah Abdullah bin Ubay. Sebelum itu, tepatnya seusai perang Bu'ats, sebenarnya suku Aus dan Khazraj ini sudah sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay itu sebagai pemimpin. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah berpikir untuk mengangkat seseorang sebagai pemimpin. Bahkan mereka sudah merancang ya mahkota yang akan disematkan untuk Abdullah bin Ubay. Mahkota. Iya, maksudnya itu sebagai simbol kalau dia tuh pemimpin kayak gitu loh. Dan sebagai wujud pengangkatan dirinya sebagai raja dan pemimpin bagi Aus dan Khazraj. Tetapi sebelum dia sempat menjadi raja bagi seluruh penduduk Madinah, terdengarlah kabar bahwa Rasulullah dan banyak kaumnya sendiri telah berpaling dari Abdullah bin Ubay tadi. Oleh karena itu dia melihat Rasulullah itu sebagai seseorang yang telah merampas kerajaan. Nah, ini poinnya ya, bahwa Abdullah bin Ubay ini benci kepada Rasulullah karena dia nggak jadi
Rasulullah tidak jadi raja, tidak berhasil ya. Itu ya. Maka inilah yang membuat dia menyimpan kebencian kepada Rasulullah, karena dia melihat pertimbangan yang tidak mendukungnya untuk bergabung kepada Rasulullah. Apalagi Rasulullah tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengeruk kepentingan duniawi. Jadi Rasulullah tidak membiarkan ada orang yang mau mengambil kepentingan duniawi itu, termasuklah kepentingan harta, benda ya, semuanya ekonomi ya, tetapi menyimpan kekafiran di dalam tubuhnya, sehingga tiap ada kesempatan untuk melancarkan tipu daya kepada Rasulullah dan orang muslim, maka kesempatan itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Abdullah bin Ubay. Sementara rekan-rekan Abdullah bin Ubay ini mengharapkan kedudukan tertentu pada ketika Abdullah itu dilantik jadi raja, tapi kan gak jadi. Makanya rekan-rekannya Abdullah tadi membenci Rasulullah, dan dia rekan-rekannya itu mendukung rencana Abdullah bin Ubay. Maka orang-orang muslim yang lemah pikirannya dipergunakannya sebagai alat untuk membuat rencana-rencananya berhasil. Jadi itu ya Mbak, kalau ditanya Abdullah bin Ubay itu siapa? Orang musyrik Madinah yang sangat memendam kebencian kepada Rasulullah karena tidak jadi menjadi